Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat BRBU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari telah kita lalui. Kita bekerja, kita beribadah, kita berdakwah, yang semoga kesemuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BRBU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara penting yang sangat besar yang sedang kita hadapi, yaitu masalah riba. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang yang terlibat riba adalah seperti orang yang kerasukan setan karena kemasukan penyakit gila. Sahabat BRBU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di negara kita yang terkait dengan pinjol, itu nilai transaksinya sudah mencapai 400 triliun. Ini adalah angka yang tidak main-main, bukan miliar, tetapi adalah triliun. 400 triliun transaksi yang terjadi di pinjol atau pinjaman online. Nah, itu artinya negara abai dan masyarakat tidak mengetahui tentang haramnya riba. Padahal para ulama telah sepakat bahwasanya riba itu adalah haram. Sebagaimana sepakatnya setiap orang mukmin tentang babi. Babi itu adalah haram, maka riba juga haram. Dan hal ini telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Padahal Al-Quran dan Al-Hadis telah menetapkan dengan jelas, dan dalilnya juga jelas. Artinya dalilnya sudah qot'i, baik qot'i secara subut maupun qot'i secara dilalah. Qot'i secara subut artinya sumbernya jelas, dan qot'i secara dilalah artinya penunjukannya juga jelas. Artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan diantaranya adalah seperti laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini adalah satu peringatan yang keras. Dosa yang paling kecil adalah seperti laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dengan dosa yang lebih besar lagi? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang mengetahui. Kemudian di ayat 279, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Jika kamu tidak meninggalkan riba, jika kamu tidak menjauhi riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Allah dan Rasul akan memerangi pelaku riba. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka jangan sekali-kali
kita mengambil riba atau melakukan transaksi riba. Karena Rasulullah SAW pun bersabda bahwasanya barang siapa yang melakukan riba walaupun hanya 1 dirham, pelaku riba yang dia melakukan transaksi riba walaupun hanya 1 dirham, itu dikenakan sanksi seperti berzina sebanyak 36 kali. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada satu kisah ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Rasulullah diperlihatkan ada seseorang yang perutnya besar sekali. Di dalam perutnya itu ada seekor ular, yang mana Rasulullah bisa melihat perutnya ini transparan. Di dalam perutnya itu ada seekor ular, yang mana kepala ular ini mencaplok si lelaki tersebut. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, siapakah laki-laki itu?" Maka malaikat menjawab bahwasanya dia adalah umatmu yang melakukan transaksi riba. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita mengambil sisa riba, walaupun itu hanya 1 rupiah, walaupun itu hanya 1 butir. Karena apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan satu siksa yang luar biasa. Kemudian kita juga tidak ingin doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita melakukan transaksi riba. Dan kita juga tidak ingin keluarga kita mengalami kehancuran. Kita menginginkan agar supaya keluarga kita juga tenang. Maka jauhkanlah sisa riba ini, jauhkanlah transaksi-transaksi riba ini, agar supaya kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BRBU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.